Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yaitu Project Avok yang memiliki persyaratan NDA. Nah, apa itu NDA dan apa saja keuntungan kerugian kontrak NDA ini dengan klien kita? Yuk kita bahas sama-sama. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru pada Mas Blogger. Jadi pada video kali ini saya akan membuatkan contoh, yaitu proyek yang ada di Avok, itu khususnya adalah proyek yang berhubungan dengan NDA. Kalau sejauh ini saya nggak tahu, tapi kalau NDA saya tahu teman, karena saya pernah mendapatkan proyek yang berhubungan dengan NDA. NDA ini artinya adalah singkatan dari Non-Disclosure Agreement, jadi perjanjian tertutup antara kita dengan klien. Jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat, maka saya merekomendasikan yaitu Niaga Hoster teman-teman, karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya. Jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75%, nanti linknya itu saya cantumkan di pin komentar dan masukkan kode kuponnya Mas Blogger teman-teman. Nah, di sini saya sudah coba cari di YouTube, di Google. Jadi saya dapatkan nih tentang NDA di Avok-nya. Ini alamatnya support Avok artikel tentang non-disclosure agreement. Perjanjian yang kamu terima antara klien kita dengan freelancer membuat dalam bentuk kontraknya itu non-disclosure agreement atau NDA yang merupakan bagian dari Avok teman-teman, atau platform yang lainnya, terserah mau platform mungkin Fiverr ataupun yang lainnya teman. Katanya di perjanjian tersebut memuat beberapa peraturan yang ketat antara freelancer maupun misalnya your company, maksudnya itu company ini kayak klien kita gitu, yang tidak dipaksakan oleh Avok. Beberapa peraturan Avok berisikan beberapa peraturan standar yang ada pada NDA, di mana setiap klien itu mempertimbangkan untuk menggunakan kontrak ini teman-teman. Yang ada di NDA itu termasuk seperti ini teman-teman, kayak gitulah kira-kira artinya. Pertama, freelancer harus menyetujui semua informasi yang berkaitan tentang bagian dari project adalah rahasia teman-teman. Maksudnya di sini proyek yang kita kerjakan itu tidak boleh freelancer lain atau orang lain itu tahu. Termasuk itu kita menggunakan material, misalnya kita mendesain logo teman-teman. Nah, logo itu tidak boleh dicantumkan di thumbnail teman-teman. Ataupun misalnya kita punya channel YouTube, tidak boleh dicantumkan di YouTube kita teman-teman. Ataupun kita punya website, kita juga nggak boleh mencantumkan hasil kerja kita tadi atau intellectual property kita itu di website kita. Itu yang pertama yang harus teman-teman ketahui dulu. Kemudian yang kedua, kamu sebagai freelancer itu mempunyai hak yang terbatas untuk menggunakan material yang kita kerjakan dalam kontrak tersebut teman-teman. Tapi kita masih mempunyai intellectual property-nya, maksudnya itu hak dari yang kita buat tadi, misalnya desain logo atau kerjaan membuat desain atau membuat video itu kita punya haknya untuk selagi proyek itu masih berjalan teman-teman, ya kayak gitulah kira-kira. Nah, ketika proyeknya sudah selesai, semua permintaanmu tentang antara freelancer dan klien itu harus menyetujui. Jadi seperti ini maksudnya. Misalnya kita sudah menyelesaikan proyek tersebut. Jadi misalnya kita sebagai freelancer dan yang meng-hire kita itu adalah klien. Nah, jadi kita harus menyetujui semua bukti yang kita kerjakan tadi, mungkin tadi berupa tulisan, berupa sketch dari klien kita, ataupun
beberapa spesifikasi atau video ataupun misalnya beberapa PDF yang diberikan dari klien kita ke kita, kita harus menyetujui untuk menghancurkannya. Maksudnya ini kita mendelete semua aset yang diberikan klien ke kita. Gitulah kira-kira teman-teman. Kemudian setelah kita dibayar penuh oleh klien kita, jadi kita tidak punya hak lagi menggunakan desain yang sudah kita buat tadi untuk klien kita, teman-teman. Misalnya kita sudah selesai tuh pekerjaannya, misalnya pekerjaan desain logo ataupun membuat video untuk YouTube mereka. Nah, hasil kerjaan desain logo tadi atau video tadi itu menjadi hak sepenuhnya milik klien kita, teman-teman. Jadi kita tidak punya hak lagi ketika kita sudah dibayar penuh dari proyek kita yang di Avok tadi untuk menggunakannya, teman. Jadi itu sudah menjadi milik sepenuhnya oleh klien kita yang bayar kita, teman. Seperti itu kira-kira. Kemudian untuk lebih lengkapnya kita bisa mengecek lebih lengkap seputar NDA ini pada support Avok. Jadi kayak gini, teman, support Avok. Jadi ketik aja, cari aja di Google. Saya dapatnya ini juga di Google. Jadi intinya di sini, teman, kalau misalnya teman-teman mendapatkan proyek NDA yang kayak gini, misalnya ini contoh proyek yang saya dapatkan di Avok yang NDA. Ini adalah klien saya sebelumnya, kira-kira ini hanya buat contoh aja. Jadi kita harus mempersiapkan kalau misalnya dia butuh NDA, maka kita siap-siap, berarti semua pekerjaan yang kita kerjakan untuk klien ini setelah selesai itu hak sepenuhnya milik klien kita, teman. Kita nggak punya hak untuk menggunakannya, kayak menampilkannya di Fiverr, menampilkannya di website, video pembuatannya itu di YouTube kita, teman. Nah, seperti itu aja, teman-teman. Sharing pengalaman saya mengenai NDA yang ada di Avok. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung, nanti kita langsung berkomentar saja di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada lagi yang ingin dibuatkan video seputar Avok, nanti kita diskusi aja, teman, di kolom komentar. Jika teman-teman menyukai tutorial seputar Avok ini, tolong teman-teman bantu like dan share ya, teman, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu dan belajar Avok kalau misalnya dia mendapatkan proyek yang bersifat NDA. Kalau untuk SOW ini saya nggak tahu apa ini. Kalau NDA saya sudah sering mendapatkannya, teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.